Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita berupaya untuk memperbaharui dan memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Khususnya di pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan untuk bermajelis ilmu. Majelis yang di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan majelis ini akan mendatangkan manfaat buat kita semua fid dunya wal akhirah. Di antara ciri orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah adalah orang itu akan diberikan pemahaman yang baik terhadap agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa saja yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka orang itu akan dipahamkan terhadap urusan agamanya. Semakin seorang hamba itu memahami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengamalkannya, maka dia akan semakin mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, semakin jauh dari memahami syariat Allah dan menjauhi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia juga akan semakin jauh dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan ketika seorang hamba itu dipahamkan terhadap urusan agamanya, maka setidaknya ada dua klasifikasi. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang minimal dia memahami perkara yang hukumnya wajib aini. Ya, hukumnya wajib aini. Dia paham itu. Dia paham perintah-perintah Allah yang wajib. Dia paham larangan-larangan Allah yang haram, yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Maka itu diantara ciri kebaikan
pada hamba. Golongan yang kedua adalah golongan yang klasifikasinya lebih tinggi, yaitu orang yang memahami agama ini secara tafsil, secara lebih mendetail. Maka ini adalah golongannya para ulama yang memahami ilmu-ilmunya, memahami tafsirnya, memahami hadis-hadis, memahami usul, bahasa Arab dan sebagainya. Sehingga manfaatnya semakin besar ketika dia mengamalkan dan mengajarkannya. Maka jemaah sekalian, paling minimal kita ini menjadi golongan yang pertama tadi. Paling minimal nek ora iso dadi ustaz, nek ora nyandak dadi ulama, paling boten kita ini mampu memahami perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan itu semua tentunya akan bisa kita dapatkan manakala kita mau meluangkan waktu, meluangkan tenaga kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis seperti ini jamaah sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sehingga derajatnya muttafaqun alaih, hadis yang paling sahih, hadis yang paling tinggi derajat penerimaannya, yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya, nanti kita terjemahkan, lalu kita kaji isi kandungan faidah-faidah dari hadis yang mulia ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'dhamu ajra qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajra?" Sedekah yang bagaimanakah yang pahalanya paling besar? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sedang sehat dan kamu sedang bakhil. Ya, syahih. Tahsyal faqra. Kamu khawatir jatuh miskin. Khawatir menjadi fakir. Wa ta'malul ghina. Dan engkau sedang mengharap untuk menjadi orang kaya. Wala tumhil. Dan jangan engkau menunda-nunda sedekah itu hatta idza balaghatil khulqum, hingga apabila nyawamu
telah sampai di tenggorokan. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada. Kamu baru berkata untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Wa qad kana li fulan. Padahal hartamu itu sudah menjadi haknya si fulan, yaitu ahli warismu. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sudah sering kita sebutkan ya bahwa Abu Hurairah ini sahabat yang sangat mulia. Beliau adalah salah satu contoh sahabat yang hendaknya kita jadikan teladan dalam berbagai macam kebaikan, khususnya thalabul ilmi. Ya, di mana beliau ini baru pertama kali bertemu Nabi di tahun ke-7 Hijriah. Baru pertama kali ketemu Nabi. Ulama berbeda pendapat apakah di tahun 7 Hijriah itu baru pertama kali ketemu Nabi dan baru masuk Islam, atau sebenarnya sudah masuk Islam ya lewat dakwahnya Abu Tufail ad-Dawsi, lalu bertemu Nabinya di tahun ke-7 itu. Yang jelas beliau bertemu Nabi di tahun ke-7 Hijriah dan Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah. Artinya kebersamaan Abu Hurairah bersama Rasulullah SAW hanya kurang lebih 4 tahun saja. Namun dalam waktu yang cukup pendek itu, Abu Hurairah senantiasa bermulazamah, senantiasa membersamai Nabi di setiap majlis-majlis ilmu, di setiap dakwah Rasulullah SAW. Dan bahkan Abu Hurairah tinggal di Masjid Nabawi bagian belakang bersama dengan para penuntut ilmu yang lain yang kemudian disebut sebagai Ashabus Sufah. Ashabus Sufah. Kalau Bapak Ibu pernah umroh atau haji dan berkunjung ke Raudhah, maka ada lokasi di belakang makamnya Rasulullah SAW, di belakang bagian Raudhah itu ada bagian masjid yang lebih tinggi tegelnya, kurang lebih sekitar 20 cm atau 30 cm. Nah, itu bagiannya agak tinggi. Nah, itulah dulu namanya Ashabus Sufah di situ. Ya, Ashabus Sufah itu dulu di situ, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena beliau selalu bersama Nabi, selalu hadir di majelis-majelisnya Nabi, maka beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak kurang dari 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada tahun 58 Hijriah pada usia 78 tahun. Radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada hadis ini Abu Hurairah menceritakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita dapatkan faidah, laki-laki ini enggak disebutkan namanya. Enggak dikenal siapa namanya. Meskipun dalam hadis lain ada indikasi hadis laki-laki itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Karena adanya hadis yang serupa, yang mirip, ya, laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang sebuah amalan dan orang itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ala kulli hal tidak penting bagi kita, tidak masalah kalau laki-laki yang tidak dikenal itu pada matan hadis. Ya, pada matan hadis maka tidak ada masalah. Karena semua sahabat itu adil, diterima semua hadisnya, diterima semua persaksiannya. Namun pelajarannya adalah di sini terkadang dalam sebuah amal kebaikan tidak mesti nama kita itu dikenal.
tidak mesti nama kita itu disebut. Ya, oleh karena itu, ketika kita beramal saleh, apapun itu, tujuan kita bukan untuk dikenal oleh orang lain. Tujuan kita bukan untuk disebut-sebut namanya. Tapi tujuan kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sedih kalau kita berbuat kebaikan, lalu kemudian nama kita tidak disebut-sebut, jamaah sekalian. Dari sini juga menunjukkan kepada kita keutamaan untuk berkunjung kepada orang-orang saleh. Ya. Dalam hal ini para sahabat berkunjung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya ketika kita berkunjung pada orang-orang yang saleh, apatah lagi kepada orang-orang yang kita sama-sama mengetahui kapasitas keilmuannya, maka di situ akan banyak sekali faidah yang bisa kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan nasihat, kita bisa diskusi, dan banyak hal kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita yakini kesolehannya. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Ini adalah panggilan sahabat kepada Rasulullah. Dan ini mengajarkan kepada kita panggilan adab. Para sahabat itu memiliki etika yang sangat tinggi pada Nabi. Sehingga memanggilnya pun dengan panggilan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Dan itu berbeda kalau yang datang itu orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui itu dikenal sebagai orang yang ceplas-ceplos, yang mereka kadang tidak memperhatikan etika. Maka kalau orang Arab Badui yang datang, itu langsung ngomongnya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Nggak pakai embel-embel Rasulullah, Nabi Allah, enggak. Ya, kalau orang-orang Badui itu langsung, "Wahai Muhammad," begitu. Ya, langsung istilahnya orang Jawa, jangkar. Ya. Langsung, "Hei Muhammad," begitu kalau orang-orang Arab Badui. Tapi kalau orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang memiliki etika adab, maka mereka memanggilnya, para sahabat itu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Maka ini pelajaran bagaimana kita memiliki adab kepada orang yang memiliki kedudukan di antara kita. Seorang anak pada orang tuanya, seorang murid kepada gurunya, dan seterusnya dan seterusnya. Hendaknya kita memiliki adab kepada mereka. Lalu sahabat ini bertanya, "Ayyus sadaqati a'dhamu ajra?" Sedekah apakah yang paling tinggi pahalanya? Ya. Dari sini dapat kita ambil pelajaran semangat para sahabat di dalam beramal soleh. Para sahabat itu kalau beramal soleh tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Mereka tanyanya yang paling tinggi pahalanya. Bukan sedekah yang baik, bukan. Nggak sampai di situ, tapi sedekah yang paling tinggi pahalanya. Jadi langsung ambil yang paling tinggi. Nah, ini pelajaran kepada kita bagaimana para sahabat itu memiliki semangat yang tinggi untuk mendapatkan pahala semaksimal mungkin. Jadi sedekahnya gitu. Sedekah pun ditanya yang paling tinggi pahalanya, ora gurwaton sedekah. Tetapi sedekah yang paling tinggi nilainya, itu yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini juga dapat kita ambil pelajaran bahwa yang namanya pahala itu bertingkat-tingkat. Pahala dari sebuah amal kebaikan itu bertingkat-tingkat. Ya, bahkan kadang dalam satu amal ibadahnya sama, tapi pahalanya bisa beda-beda. Sholat misalnya, pahalanya sama-sama sholat, tapi pahalanya bisa beda-beda. Orang yang sholat sendirian di rumah laki-laki, berapa pahalanya? 1. Tapi kalau laki-laki sama-sama sholat duhur misalnya, dikerjakan di masjid berjamaah, berapa pahalanya? 20, sudah beda. Padahal sama-sama sholat.
Nah, jadi pahala itu bisa bertingkat-tingkat. Amalan kebaikan itu, ibadah itu, pahalanya bisa bertingkat-tingkat, bisa berbeda-beda. Ya. Begitu pula juga dengan dosa. Dosa juga sama. Dosa itu juga beda-beda levelnya. Kadang dosanya sama, dilakukan oleh orang tertentu, dalam keadaan tertentu bisa beda dosanya. Ya. Sama-sama memukul misalnya. Seseorang mukul orang lain, dosa? Dosa. Seseorang mukul orang tua sendiri, dosanya lebih besar itu. Ya, padahal sama-sama mukul. Tapi karena objeknya berbeda, maka dosanya pun juga berbeda. Ya Mas sekalian. Jadi sebagaimana pahala, dosa pun juga bisa bertingkat-tingkat. Nah, dari sini mengajarkan kepada kita pentingnya memahami fikih aulawiyat. Fikih prioritas. Fikih prioritas dalam melakukan sebuah ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara variabel, faktor yang menjadikan pahala itu bertingkat, ya, faktor yang menjadikan pahala itu bisa menjadi lebih utama. Ada beberapa variabel. Di antaranya karena faktor tempat. Faktor tempat. Seperti yang tadi kita sebutkan, seorang laki-laki sholat di rumah sendiri dengan sholat di masjid berjamaah, karena beda tempat sudah beda pahalanya. Seorang yang sholat di Masjid Nabawi juga beda lagi pahalanya. Satu kali sholat di Masjid Nabawi senilai dengan 1000 sholat di masjid yang lain. Nabi kita mengatakan sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi masiwahu. Sholat di masjidku Nabawi ini lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Siwa Masjidil Ka'bah, selain Masjid Ka'bah. Kalau di Ka'bah beda lagi pahalanya, 100.000. Satu kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Faktor yang bisa menjadikan pahala itu menjadi lebih utama, di antaranya juga adalah faktor waktu. Faktor waktu. Ya. Kita beribadah di bulan Ramadan, pahalanya lebih tinggi di luar Ramadan. Kita beribadah di bulan haram juga lebih tinggi pahalanya. Kita salat sunnah di sepertiga malam terakhir dengan di awal malam juga beda pahalanya. Apa yang membedakan? Karena faktor waktu. Nah, termasuk jamaah sekalian, di antara faktor yang bisa menjadikan pahala itu lebih utama adalah kondisi dan keadaan pelakunya. Nah, dalam hadis ini yang Nabi tekankan adalah kondisi dari pelaku ibadah. Kondisinya. Ya. Bagaimana sedekah yang paling afdol itu? Ya, Nabi kita menjawab bukan karena waktunya, bukan karena tempatnya. Tapi Nabi kita menjelaskan yang bisa menjadikan sedekah itu lebih afdol adalah karena kondisi dari orang yang bersedekah tersebut. Apa kata Nabi kita? Nabi kita mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Sedekah yang paling afdol pahalanya adalah sedekah yang kamu lakukan. Anta saddaqa, engkau bersedekah. Wa anta sahih, dan ketika engkau dalam keadaan sehat. Syahih, dalam keadaan engkau bakhil. Kondisi. Kondisi pertama adalah di saat kita sehat. Orang yang sehat sedekah itu lebih afdol dibandingkan orang yang nanti pas sakit baru sedekah. Kenapa? Karena orang yang sakit orang yang sehat dan bersedekah itu tidak ada tendensi lain.
betul-betul murni karena dia pengen sedekah. Dia tidak ada tendensi lain. Tujuannya hanya ingin mendapatkan pahala. Dan itu sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesehatan. Berbeda dengan orang yang nanti pas sakit. Udah sakit baru sedekah. Dia ada tendensi lain di situ. Karena berharap kesembuhan. Pindang mari kemudian dia bersedekah. Maka ini yang membedakan pahala tadi. Ya, bukan tidak boleh. Boleh. Orang sakit sedekah boleh, apalagi ada riwayat ya, dawu marbakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Tapi akan lebih baik kalau dia sehat terus sedekah karena tidak ada tendensi lain tadi. Paham ya ini? Ya. Maka orang yang sehat kemudian dia sedekah itu adalah implementasi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf firraha ya'rifka, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fissiddah. Kenali Allah di saat engkau lapang, di saat engkau sehat, di saat engkau kaya, di saat engkau longgar, ya'rifka fissiddah. Maka Allah akan mengingatmu di saat engkau ke dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sakit dan sebagainya. Ya, orang sakit sedekah itu juga baik. Ya, daripada orang yang wes sakit we ora gelem sedekah sisan gitu. Ya, maka ini tapi akan jauh lebih baik kalau dalam keadaan sehat kita bersedekah. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua jemaah sekalian. Nabi kita mengatakan syahihun di saat engkau bakhil. Apa maksudnya? Maksudnya adalah engkau bersedekah di saat engkau menyayangi hartamu itu. Lagi sayang-sayangnya dengan hartanya disedekahkan. Itu paling afdal. Karena orang yang bersedekah itu ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Ada orang sedekah karena nggak butuh. Contoh, ada di antara kita panen buah-buahan. Terus delalah buah ono sing kecut-kecut. Nah, jenengan nggak suka ini buah kecut, lalu disedekahkan. Nah, paham? Nah, ini beda pahalanya. Kalau jenengan, wuki buah kok manis banget ya. Nah, yang manis ini yang disedekahkan itu lebih afdol daripada tadi yang kecut-kecut gitu loh. Atau jenengan mungkin punya makanan, delalah wis wareg. Karena wareg kesana kuat mangan meneh, sedekah ke sisane. Nah, maka ini jenengan sedekah dalam keadaan nggak butuh, karena nggak dibutuhkan disedekahkan gitu loh. Paham ya? Nah, ini bukan tidak boleh, tetapi akan lebih tinggi pahalanya di saat jenengan lagi sayang-sayangnya kok disedekahkan karena Anda melihat orang lain saudara kita lebih butuh gitu loh. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Ya, ada orang punya pakaian, terus seiring dengan berjalannya waktu, badannya melar, akhirnya pakaiannya sesak. Kadang ora cukup meneh, wis kinggonen. Ya. Disedekahkan. Kenapa disedekahkan? Karena wis ora kanggo, ora muat gitu loh. Ya. Ini bukan termasuk ini hadis ini. Enggak, itu enggak termasuk. Ya. Yang dimaksud itu yang jenengan lagi seneng-senengnya lah lagi tangguh pisan. Apa lagi isi bungkusan meneh. Wah, ini disedekahkan itu lebih afdal daripada yang tadi. Ya, itu maksud daripada dalam keadaan syahih. Ya, jenengan sedang bakhil itu begitu maksudnya. Nah, syahih dengan bakhil itu para ulama menyebutkan kadang ada makna yang berbeda. Bakhil itu orang yang kikir. Tapi nek syahih itu lebih dari itu. Sudah kikir mengharapkan hartanya orang, itu syahih. Jadi nek upamane bedane wong bakhil karo wong syahih. Bagaimana jenengan jajan gitu. Nek bakhil itu ya wis bayar dhewe-dhewe. Itu ya enggak mau keluar harta aja gitu. Itu bakhil. Tapi kalau dia wes ora gelep, wes ora pengen metu duit, pengen dibayari, ya itu syahih namanya. Jadi
Udah nggak keluar modal, dia pengen dimodali. Itu namanya sahih, itu seperti itu. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa perbedaannya nek bakhil itu dalam harta, nek sahih itu dalam selainnya juga, seperti ilmu. Ya, ditakoni ngerti ilmune ora gelem jawab. Gitu. Takoni carane masak iki kepiye? Ora gelem jawab, rahasia. Takoni dalan ning Surabaya nang lewat ngendi meneng wae. Takoni iki piye? Dia bakhil dari ilmu gitu loh. Itu syahih juga namanya. Atau dengan jabatan. Punya jabatan, jalui tanda tangan ora gelem, wangele. Ya, dijalui minta tolong angel. Nah, itu namanya sahih juga. Ya, seperti itu ya Mas ya. Nah, ini kondisi yang menjadikan sedekah itu menjadi lebih tinggi pahalanya ketika jenengan sedekah pada barang yang lagi sayang-sayangi kok disedekahkan. Paham ya? Baik. Berikut. Tahsyal faqra. Kondisi yang ketiga yang menjadikan nilai sedekah itu lebih tinggi adalah di saat engkau takut jatuh miskin. Khawatir miskin. Ya, duitnya pas-pasan, kemudian disedekahkan. Karena apa? Karena dia sadar ini adalah ujian. Adalah ujian. Ya, ujian. Dia merasa ada saudaranya yang lebih butuh. Ada saudara yang lebih membutuhkan. Maka dia pun kemudian bersedekah. Nah, kondisi ini akan menjadikan sedekah itu lebih tinggi pahalanya. Makanya ada ungkapan shadaqatul faqri afdalu min shadaqatil ghani. Sedekahnya orang miskin itu lebih tinggi pahalanya, lebih baik daripada sedekahnya orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sabaqa dirhamu mi'ata dirham. Boleh jadi 1 dirham tapi pahalanya lebih tinggi daripada 100 dirham. Ya. 1 dirham sedekahnya orang miskin lebih baik pahalanya daripada 100 dirham sedekahnya orang kaya. Itu maksudnya. Kenapa? Karena faktor kondisi tadi. Ya, beda orang miskin dengan orang kaya sedekah. Itu beda. Apa yang membedakan di antara faktornya? Karena orang miskin itu dia akan lebih mudah ikhlas. Karena dia tahu rasane wong lapar. Dia ngerti rasane wong ranti duit. Dia ngerti rasane letih capek. Sehingga ketika ada orang yang kelaparan, dia pun kemudian mudah tersentuh untuk berbagi. Beda dengan orang kaya yang ora tahu luwe, ora tahu lapar, ora tahu rekoso, itu lebih gampang dia mengeluarkan hartanya, jamaah sekalian. Nilainya beda dari sisi kualitas bukan kuantitas. Sebuah contoh misalnya. Ini di antara contoh yang membedakan. Misalnya jenengan punya harta dengan nominal duit iki ning dompet gur 20.000. Toktil niku. Jenengan cuma duit punya cuma 20.000. Lalu lewat kotak infak. Jenengan 20.000 tadi ya, pecahane 10.000, 5.000, 2.000-an loro, 1.000 Terus ono kotak infak lewat. Kira-kira yang jenengan masukkan yang di? Yang mana? 1.000? 1.000 napa 2.000? 1.000, Masya Allah. Ya. Terus kondisi kedua, jenengan punya duit 10 juta atau 2 juta lah, 2 juta. Nominalnya 50 ribuan karo 100 ribuan. Lewat kotak infak. Sing jenengan lebokke pinten kira-kira? 5.000. Duitnya 5 juta, duitnya 2 juta. Terus metu kotak infak, kira-kira yang jenengan masukkan berapa? 5.000. Jujur aja kira-kira. 5.000. Nah, masuk ke 5.000 Mbak. 2 yuto loh. Berapa Pak kira-kira? Mungkin jenengan akan sedekah 50 ribu. Okay? Kenapa? Karena duitnya 2 juta. Ya, ini bedanya jamaah sekalian. Ya. Orang punya 10 juta misalnya, disedekahkan
50.000. Itu hanya berapa persen? 0, berapa persen itu? 0,5 nggak ada ya? 0,5. 0,5% atau 0,05% ya. Sedikit. Saiki uang muda ini kurang 10.000. Duitnya kurang 10.000. Atau yang kita lebih kecil lebih gampang ngitung. Duitnya 10.000. Duitnya kur 10.000 lewat kota infak metu 1.000. Itu kan 10%. Ya kan? Iya. Itu kan 10%. Nah, duitnya 10 juta kur metu 50.000. Itu kan lebih sedikit. Gitu. Karena kalau mau dijujur, ya dia 10 juta, 1/10 berapa? 1 juta, ya kan? Nah, dia keluar 1 juta kan ketok berat, ketok aki gitu. Nah, makanya yang membedakan sedekahnya orang miskin itu lebih tinggi pahalanya. Kenapa? Karena faktor tadi kondisi, ya. Jadi kualitasnya itu yang menjadikan sedekahnya orang miskin itu lebih afdal. Beda dengan orang yang kaya. Kemudian faktor yang lain, orang miskin itu ketika sedekah, dia sadar bahwa harta yang dia miliki itu adalah milik Allah. Terus biasa rantai apa-apa, ada itu milik. Beda dengan orang kaya. Orang kaya itu terkadang ada unsur rumongso pinter, rumongso sugih, rumongso dia punya andil ya dalam memiliki harta itu. Nah, maka bedanya itu. Ya, tapi lagi-lagi kembali kepada keikhlasan tadi jamaah sekalian. Ya, orang kaya bersedekah itu juga baik. Kenapa? Karena orang sedekah artinya dia membersihkan hartanya. Kemudian dia mencari berkah dari hartanya. Dan kemudian dia juga memegang prinsip keadilan sosial, saling berbagi. Ya, kalau orang miskin yang sedekah tadi, ya karena dia sadar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu ya rasane wong randuwe, rasane kelaparan, rasane ya randuwe opo-opo. Lalu ketika dia sedekah itu wujud dari keikhlasan yang luar biasa jamaah sekalian. Kemudian faktor yang berikutnya yang menjadikan sedekah itu lebih tinggi pahalanya adalah wa ta'ammulul ghina. Engkau sedang berharap jadi orang kaya. Mungkin ada di antara kita yang punya cita-cita nabung. Ya, ada masa depan yang direncanakan, pengen duwe omah sing tingkat, pengen duwe mobil, pengen melancong ke Eropa dan sebagainya. Tiba-tiba datang panggilan sedekah. Ya. Lalu karena ada panggilan sedekah itu, cita-cita dari wong sugih tadi dia bisa tunda. Tak sedekahin dhisik. Nah, inilah kondisi yang menjadikan sedekah itu bisa menjadi lebih utama jamaah sekalian. Ketika lagi ngarep dadi wong sugih, tiba-tiba ada panggilan sedekah. Dia tahu ada saudaranya yang lebih membutuhkan, sedangkan cita-cita dan harapannya dia tadi bisa ditunda jamaah sekalian. Nah, ini di antara faktor yang menjadikan sedekah itu lebih utama, lebih tinggi pahalanya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wala tumhil, jangan engkau tunda sedekah. Hatta idza balaghatil hulqum, sampai kemudian ketika nyawa sudah di tenggorokan. Nah, kalau nyawa sudah di tenggorokan, sudah enggak ada faidahnya lagi sedekah. Sudah enggak ada gunanya lagi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam 2 ayat. Pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berinfaklah, sedekahlah dari harta yang kami berikan, kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat, yaitu hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, sedekah nggak ada faedahnya lagi.
Yang kedua adalah surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia menyesal dan mengatakan, ya Rabbi, sekiranya engkau berkenan, tundalah kematianku sedikit waktu saja. Untuk apa? Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan jadi orang yang saleh. Saat itu sudah enggak ada guna, enggak ada faidah. Allah ingatkan, sedekah, amal soleh apapun enggak berguna kalau sudah kiamat besar ataupun kiamat kecil. Kiamat besar surat Al-Baqarah 254, kiamat kecil Al-Munafiqun ayat yang ke-10 tadi, enggak ada fungsinya lagi. Allah ceritakan dalam surat Yunus ayat 92, 91 tentang Fir'aun. Ya, ketika Fir'aun sudah mulai tenggelam di Laut Merah, ya. Lalu apa kata dia? Sekarang aku beriman dengan apa yang diimani dengan Tuhannya Bani Israel. Maka Allah kemudian bantah itu. Al-an, saiki kowe baru beriman. Wa qad asaita qablu wa takum minal mufsidin. Sekarang kamu baru beriman, padahal sebelumnya ya, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru beriman, padahal sebelumnya kamu adalah termasuk orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat kerusakan. Gak ada faedahnya lagi imannya Fir'aun, karena nyawa sudah ada di tenggorokan, jamaah sekalian. Nah, maka dalam hadis ini, jamaah sekalian, kita diingatkan untuk jangan menunda-nunda sedekah, karena boleh jadi kesempatan untuk sedekah itu tidak terulang. Ya, kesempatan untuk bersedekah itu sudah tidak berulang lagi. Dan Nabi kita menutup hadisnya dengan mengatakan, hatta idza balagatil khulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Sehingga ketika nyawa sudah di tenggorokan baru ngomong, untuk sekian, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, ini untuk masjid itu, untuk panti asuhan, untuk pondok sekian, baru ngomong. Padahal kalau nyawa sudah di tenggorokan, hartanya itu sudah bukan miliknya lagi, tapi itu sudah jadi haknya waris, ahli waris, sudah haknya orang lain. Ahli waris itu bukan pemberian lagi, tapi kewajiban. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, harta itu mau tidak mau, suka tidak suka akan dibagi. Harta kita ini mau tidak mau, suka tidak suka akan dibagi. Apakah yang membagi kita sendiri atau ahli waris nanti? Maka jangan sampai kita tidak punya andil, ya, nilai sedekah dari harta kita, jamaah sekalian. Ya, maka ada yang kita kemudian sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, sesuai dengan peluang-peluang kebaikan yang ada di sekitar kita. Suatu ketika ada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ihtiyajun nasi ilaik ni'matullahi alaik. Ketika ada orang yang butuh kepadamu, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jadi ono wong butuh pada jenengan, itu sebenarnya nikmat yang Allah anugerahkan pada jenengan. Kenapa? Gak usah repot-repot, ada peluang pahala di situ. Gak usah mencari-cari kemana-mana, datang sendiri peluang pahalanya. Ya, tinggal kita mau mengambil peluang itu atau kita mengabaikan peluang itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang pandai mensyukuri nikmat Allah di saat kita lapang, di saat kita longgar, di saat kita sehat, sebelum datangnya kita ini dalam keadaan kesulitan. Ya, kita mengenal Allah di saat kita lapang, di saat kita kaya, berkecukupan. Mudah-mudahan Allah juga akan ingat kita ketika di saat kita ini kesulitan.